Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Tia. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak. Oke, baik. Di podcast Amin. ini sebenarnya bukan podcast sih, kita lebih mau berbincang-bincang ya Mbak, mengobrol, berdiskusi tentang salah satu sosok nih. Sebenarnya di Indonesia banyak sosok ya Mbak yang bisa menjadi panutan kita dalam mencontoh nilai-nilai berakhlak. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu tokoh yang tentunya sangat inspiratif sekali. Bisa dibilang tokoh ini merupakan salah satu pahlawan itu untuk bangsa Indonesia, sudah mengharumkan nama Indonesia dengan berbagai prestasi yang dia lakukan di internasional itu. Dan dia ini juga termasuk salah satu legenda di Indonesia. Siapakah dia? Kita tonton dalam tayangan berikut ini. 4 Agustus 1992, lagu Indonesia Raya berkumandang dari venue badminton di Barcelona. Atlet bulu tangkis putri Susi Susanti berhasil mempersembahkan emas untuk Indonesia dalam Olimpiade di Barcelona. Raihan emas ini juga menjadi sejarah karena baru di tahun ini badminton dipertandingkan secara resmi di Olimpiade. Perjalanan Susi Susanti berebut medali emas tidaklah mudah. Setelah mendapatkan bye di ronde pertama, Susi harus bertarung 5 kali untuk menginjak podium juara. Di pertandingan final, Susi berhadapan dengan atlet bulu tangkis Korea Selatan Bang So-hyun. Ia kalah di set pertama dengan skor 5-11. Namun di 2 set berikutnya, Susi unggul dengan skor 9-5 dan 9-3. Kemenangan tersebut semakin manis setelah kekasih Susi saat itu yang juga atlet bulu tangkis putra Alan Budi Kusuma berhasil raih emas dalam tunggal putra. Jarak kemenangan Susi kemudian diikuti oleh kemenangan Liliana Natsir dalam Olimpiade di Rio 2016 lalu. Bedanya Liliana bertarung dalam ganda campuran bersama Tantowi Ahmad. Nomornya tidak dipertandingkan dalam Olimpiade 1992. For Liliana Nasir, a silver medalist from. Nah, itu dia nih Mbak, sedikit cuplikan dari video dari tokoh berakhlak yang ingin kita bicarakan nih pada kesempatan kali ini, yaitu Susi Susanti. Nah, beliau ini sudah memberikan banyak prestasi kepada Indonesia gitu melalui ajang olahraga badminton. Nah, menurut Mbak Tia sendiri nih, apa sih nilai-nilai berakhlak yang mungkin beliau bisa berikan kepada kita sebagai generasi penerus dan sebagai contoh dan panutan tentunya? Gimana nih Mbak Tia? Boleh disampaikan. Ya, terima kasih Mbak untuk waktunya. Jadi memang siapa yang tidak mengenal ya Susi Susanti, seorang legenda bulu tangkis Indonesia. Dia bukan hanya dikenal karena prestasi gemilangnya di lapangan, tapi juga karena karakternya yang kuat dan nilai-nilai luhur yang ia junjung tinggi. Bagaimanapun sebenarnya ia telah menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam perjalanan karirnya. Seperti bagaimana Susi Susanti menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Dia dalam setiap pertandingannya, Susi selalu berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, menunjukkan sikap responsif terhadap tantangan yang dihadapinya. Beliau telah membuktikan dirinya sebagai atlet yang dapat diandalkan untuk meraih prestasi hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dalam setiap pertandingan, Susi Susanti selalu berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapinya. Sehingga ia menjadi inspirasi, menjadi role model, motivator untuk generasi muda. Keberhasilannya menginspirasi banyak generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sehingga memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Ia pun turut dalam mengembangkan olahraga. Jadi setelah pensiun sebagai atlet, Susi Susanti terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Ia menunjukkan kepeduliannya terhadap cabang olahraga yang telah membesarkan namanya. Ia pun melatih atlet muda. Beliau terlibat dalam pembinaan atlet muda, memberikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mencetak generasi penerus yang lebih baik. Nah, itu tadi kita lihat dari sisi berorientasi pelayanan. Nah, sekarang kita bisa melihatnya dari sisi akuntabel. Bagaimana ia punya target dan tujuan. Jadi sebagai seorang atlet profesional, Susi Susanti memiliki target dan tujuan yang jelas, baik yang ditetapkan oleh dirinya sendiri
maupun oleh pelatih atau federasi. Ia bertanggung jawab untuk mencapai target-target tersebut. Dan juga di setiap pertandingan, itu sebenarnya adalah ajang evaluasi diri, di mana Susi Susanti melakukan evaluasi terhadap penampilannya dan terbuka akan kekurangannya dan kelebihannya, sehingga dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Kemudian bagaimana ia disiplin latihan. Susi dikenal memiliki disiplin yang tinggi dalam berlatih, ia memiliki jadwal latihan yang ketat dan selalu disiplin dalam menjalankannya. Ia bertanggung jawab atas setiap tindakannya, terutama dalam pertandingan yang ia ikuti. Ia bertanggung jawab untuk menjaga fisik dan teknik permainannya agar tetap prima. Bagaimanapun, sebagai seorang public figure, atlet, panutan bagi banyak orang, terutama generasi muda, tindakannya menjadi sorotan publik, sehingga ia menjaga baik nama dirinya, dan dia punya tanggung jawab moral. Bagaimana tanggung jawab moral itu untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan juga penggemarnya. Jadi jelas bahwa dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerahnya, ia akhirnya mencapai yang ia impikan. Dan saya melihat satu sisi lagi yaitu kompeten. Bagaimana dia itu mempunyai keahlian khusus dan pengetahuan tentang olahraga. Bagaimana teknik bulu tangkisnya itu, dia memiliki teknik bulu tangkis yang sangat baik, terutama dalam permainan net dan serve. Keahlian itu terus ia asah melalui latihan yang intensif. Dan juga fisik yang prima. Sebagai seorang atlet, Susi Susanti memiliki fisik yang prima, yang didukung oleh latihan fisik yang teratur dan pola makan yang sehat. Dan bagaimana pengetahuannya yang luar biasa tentang olahraga. Ia memahami permainan, memiliki pemahaman yang mendalam tentang permainan bulu tangkis, strateginya, tekniknya, taktik, mentalitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara. Dan bagaimana ia mengelola tekanan. Ia mampu mengelola tekanan dengan baik, baik sebelum maupun setelah pertandingannya. Dan juga ia tidak hanya mengandalkan teknik dasar, tapi juga terus belajar mengembangkan teknik-teknik baru untuk mengungguli lawan sehingga kemampuannya terus meningkat. Dan sekarang walaupun sudah tidak menjadi atlet, ia terus mengembangkan diri menjadi komentator di ajang bulu tangkis internasional. Jadi saya melihat sosok Susi Susanti ini sebagai yang role model yang memang sangat relevan dengan nilai berakhlak yang saat ini sedang digaungkan. Seperti itu Mbak, menurut saya pandangan saya terhadap Susi Susanti. Luar biasa sekali ya Mbak Tia ya, sosok Susi Susanti ini. Selain dia menjadi pahlawan untuk negara kita, mengharumkan nama bangsa juga, kemudian sampai sekarang pun masih menjadi panutan untuk kita nih sebagai generasi muda, sehingga kita bisa terus berprestasi di bidang kita masing-masing. Seperti itu kan ya Mbak Tia? Iya, betul sekali Mbak. Tapi saya sekarang ingin mendengar ini, bagaimana pendapat Mbak sendiri terkait Susi Susanti dalam internalisasi nilai-nilai berakhlak dalam karirnya? Oke, selain nilai-nilai yang Mbak Tia sebutkan sebelumnya, Susi Susanti ini juga telah menerapkan ya nilai-nilai berakhlak yang lain, yaitu salah satunya harmonis. Nah, dalam penerapan beliau sudah memimpin tim bergu dalam ajang internasional yang tentunya berasal dari berbagai macam daerah. Jadi dia sebagai pembina seperti itu memimpin tim bergu sehingga tim tersebut bisa mencapai tujuannya yaitu menang di Piala Sudirman dan kompetisi badminton lainnya. Kemudian juga nilai berakhlak lainnya yaitu loyal. Susi Susanti ini menjuarai berbagai turnamen bulu tangkis yang mengharumkan nama bangsa, begitu setianya mengharumkan nama bangsa Indonesia sehingga Indonesia bisa terus dikenal di kancah internasional. Dan Susi Susanti ini atlet pertama yang mengibarkan bendera merah putih di internasional gitu. Tapi dia tidak lupa bahwa identitasnya adalah sebagai bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai berakhlak, harmonis, dan loyal ini tentunya kita harus menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bercermin pada sikap yang Susi Susanti sudah lakukan seperti itu. Menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan juga menunjukkan prestasi terbaik. Kemudian nilai berakhlak lainnya itu adalah adaptif, Mbak Tia. Tercermin dari ketika Susi menjadi atlet badminton dan sekarang walaupun beliau sudah tidak lagi menjadi atlet badminton dan pensiun, namun
Susi Susanti ini tidak berhenti berkarya, tetap melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan, dan tetap berkarya di bidang bisnis contohnya. Dia membuat dan membangun perusahaan untuk menyediakan kebutuhan para atlet berkarya untuk Indonesia. Nah, nilai ini tuh tentunya menjadi panutan juga untuk kita gitu. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk berkarya walaupun kita sudah tidak menjadi ASN lagi. ASN ini sebagai langkah awal kita untuk berkarya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai berakhlak kolaboratif. Nah, Susi Susanti ini sampai sekarang masih aktif berkolaborasi dengan PBSI ini, sebuah lembaga badminton yang ada di Indonesia untuk terus memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para atlet Indonesia. Jadi tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak sampai sekarang ini. Dan itu patut untuk kita tiru dan kita contoh sebagai generasi penerus. Iya, betul sekali Mbak. Jadi bagaimanapun Susi Susanti ini telah menginspirasi kita. Dia berhasil mengimplementasikan nilai berakhlak dalam perjalanan karirnya. Dan kisah hidupnya menjadi bukti bahwa dengan memiliki karakter yang kuat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip, kita juga dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti Ibu Susi Susanti. Mungkin seperti itu ya, pandangan dari saya juga dari Mbak. Bagaimanapun semoga generasi muda dan kita semua bisa meneladani dari berakhlak yang telah ditunjukkan oleh Susi Susanti. Betul sekali Mbak Tia. Nah, berbicara tentang Susi Susanti nih, menambahkan sedikit ya Mbak, ternyata tokoh Susi Susanti ini sudah difilmkan seperti itu. Jadi filmnya bisa ditonton oleh generasi muda sebagai wawasan mereka, pengetahuan mereka yang mungkin belum mengenal Susi Susanti. Dengan melihat film tersebut, mereka menjadi tahu nih dan bisa meniru sikap-sikap positif yang sudah dicontohkan oleh Susi Susanti seperti itu. Judul filmnya adalah Susi Susanti Love for All gitu Pak. Boleh nanti ditonton film-filmnya Mbak Tia dan juga teman-teman penonton sekalian. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak Tia. Mungkin cukup sampai sini bincang kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.